PK mantap, PK mantap, anjay. Ini orang-orang excited banget ya, gila 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 gila. PK Josjis, PK mantap, aman banget ya. Oke, jadi eh mastiin sekali lagi guys, ini udah aman kan? PPT-nya nggak ngeblur kan? Oh iya, share screen anjir. Sorry. Maklum guys, abis kena medbis, jadi agak kena dikit otaknya. Bengong gue, habis kerjain medbis. Aman gak guys? Aman, aman. Aman ya, nggak buram kan? Kalian yang lagi capek gitu ya, lagi capek belajar, semoga dengan adanya diskusi kita bareng ini kalian gak merasa sendiri. Gue harap sih kita bisa saling merangkul ya, anjay aman banget, aman banget. So iya ya gue ngomongin, cuman emang bener guys, kadang gue juga capek belajar, belajar kuliah, belajar ini, cuman ya gimana guys. Kalau kata Alternativa, mimpi kita berharga Pak, aman banget. Yang drive gak ada kayak yang ikut. Kuliah di mana King? Di kampus kebetulan. Oke, lanjut ya. Kita hari ini bakal ngebahas tentang fungsi linear, Pak. Fungsi linear nih sebenarnya deket banget ya dengan kita semua, sering banget terlibat. Mungkin teman-teman secara sadar atau nggak sadar, eh, fungsi linear tuh sering banget gitu. Apalagi teman-teman kalau misalnya eh, anak ekonomi itu pasti kenal banget lah, yang mungkin SMA-nya belajar ekonomi ada namanya fungsi permintaan, fungsi pengeluaran, itu sebenarnya sesimpel itu juga. Tapi salah satu yang bisa diimplementasi dalam sehari-hari gitu, kan biasanya ada orang yang bilang ya, kayak, "Bang, MTK nggak ada gunanya, MTK buat apa sih?" Ente yang kagak tahu, Bos. Mohon maaf. Ente yang kagak tahu gimana ngimplementasinya. Padahal kan nih kayak contohnya aja kita mesen Gojek, mesen GoFood, mesen apa lagi, nongkrong, itu juga bisa ada bentuk fungsi linearnya, Pak. Kenapa eee, bisa kayak gitu? Karena teman-teman bayangin kayak gini, fungsi linear tuh kan eee, adalah fungsi yang eee, satu satu jawaban pasti gitu. Jadi kalau fungsi kuadrat kan ada, kalau misalnya dia y-nya tuh terdefinisi kan pasti nanti dia Eee, X-nya tuh ada 2 gitu kan. Nanti ada, X-nya bisa jadi punya 2 solusi ketika Y-nya 1 gitu. Nah, eee, buat lebih jelasnya aja, kayak yang gue tulis ini kan, emang iya ya frekuensi nongkrong dengan pengeluaran tuh ada hubungannya dengan fungsi linear. Nah ini tuh salah satu case yang pengen gue ambil. Jadi kayak teman-teman bayangin, teman-teman semisal anak tongkrongan banget nih, ya kan. Teman-teman nongkrong dalam, kita mau hitung kira-kira pengeluaran teman-teman tuh dalam 1 bulan buat nongkrong tuh berapa. Teman-teman budgetin misalnya, gue 1 bulan ini ngasih buat bensin ya kan, buat bensin cepet gitu 100.000. Nah, eee, terus sekali teman-teman nongkrong tuh pasti beli kopi, beli beli, jajanan, beli ya dan semacamnya lah, pasti kan PPT-nya blur. Emang ya guys? Iya ini, stop share screen lagi kah? PPT-nya ngeblur guys. Masih nggak guys? Masih nggak guys? Masih ngeblur kah? Udah aman aman aman. Oke, kalau misalnya
Ngeblur lagi kabarin guys. Gue butuh kabar dari kalian. Anjay, aman banget. Nah, balik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngasih budgetin gitu, gue nongkrong hari ini atau sebulan ini gue mau budgetin buat bensin cepet lah, gue nggak boleh lebih gitu. Terus teman-teman emang nge-lag guys? Aman kan? Aman nih, Walwe bikin panik nih. Terus si misal si siapa nih? Si Dika nih, Dika pengen pengen apa namanya, pengen nongkrong. Sebulan tuh dia budgetin cepet nih buat cepet itu 100.000 ya. 100.000 buat selama nongkrong Kolar Kilir gitu. Nah, terus teman-teman setiap pengen nongkrong kan pasti beli kopi, beli eee, beli buah-buahan, beli apalah teman-teman kalau nongkrong kan ngopi paling ya semacamnya lah. Nah, itu kan pasti setiap pertemuan itu kan beda ya. Artinya ketika teman-teman membudgetkan ketika teman-teman membudgetkan eee, si bensinnya ini 1 kali dalam 1 bulan, ketika kita mau ngitungnya nanti bakal jadi kayak gimana. Nah, itu untuk perhitungannya lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke intipan materinya dulu. Nah, ngapain sih sebenarnya kita tuh hari ini tuh mau ngapain? Hari ini kita bakal ngeblur lagi. Banget. Katanya kalau belum belum ada yang belum ini guys, ada yang belum doa sebelum belajar guys. Doa dulu guys, doa dulu. Ketik ketik amin guys supaya ya Allah semoga jangan ngeblur. Amin. Aman gak guys? Aman gak guys? Aman banget miau. Lambat gak baru join. Mau di hotspotin gak King? Aman banget, jujur, jujur. Malang hujan jadi jaringannya agak sialan jujur. Aman nggak? Aman ya. Nah, ngapain aja sih kita? Yang pertama kita review dulu Pak, ya kan? Review kira-kira fungsi linear nih apa, terus untuk ngebentuk fungsi linear tuh butuh apa aja, kayak pelengkapnya apa aja, sama kayak kalian kan kalau kadang kan kalau belajar butuh yang namanya pelengkap, entah itu study date, maksudnya maksudnya bukan study date guys, nggak boleh pacaran, dosa ya pacaran. Itu maksudnya kalian butuh pulpen gitu-gitu maksudnya, izin izin. Jadi kita butuh review dulu lah gitu. Terus kita akan menyantap bakso bakso ya kan, bahas soal, aman banget ya. Butuh kopi juga King, aman banget. Butuh kopi, ngopi guys, nggak apa-apa guys, ngopi aman banget. Nah kita lanjut ke review ya, review nih. Definisi dan bentuk umumnya. Sebenarnya yang kayak gue jelasin tadi, fungsi linear tuh secara matematis, kalau secara matematis yang teman-teman sering dengar, fungsi yang variabelnya tuh pangkat 1, sesimpel itu. Makanya teman-teman kalau lihat dari eee, apa, lihat dari PPT gua nih, sini kan ada 2 ya, ada 2 bentuk umum. Yang pertama ini, sama yang kedua yang ini gitu. Nah, eee, fungsi linear ini kan yang gue bilang tadi variabelnya pangkat 1. Kalau teman-teman lihat di sini variabel-variabelnya tuh pangkatnya 1 kan. Ya walaupun di sini nggak ada tulisan 1 kan, tapi biasanya kalau pangkatnya 1 itu nggak perlu ditulis. Kecuali selain 1 itu baru ditulis. Nah, ada 2 bentuknya yaitu biasanya AX plus BY plus C dan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk A ini adalah sembarang nilai yang nanti teman-teman dapetin dari soalnya biasanya kayak gitu atau dari titik yang diketahuin. Nah, terus C-nya ini konstanta dan B-nya ini juga sama kayak si A tadi perannya. Nah, terus kalau yang fungsi yang kedua itu sebenarnya bentuknya diubah aja guys. Cuma catatan di sini C di sini sama C di sini tuh beda ya guys. Maksudnya kalau C yang besar nih kalau bentuknya dalam bentuk fungsi yang eee, da di fungsi implisit lah bahasanya. Nah, kalau yang di bawahnya nih
fungsi eksplisitnya. Fungsi eksplisit tuh ya karena dia jelas gitu, Y sama dengan MX gitu, cuma beda bentuk doang sebenarnya. Nah, M-nya tuh apa? Kalau ini kan tadi di yang atas tadi kan cuman A, B, C doang. Nah, sedangkan ini kan M. Nah, M tuh teman-teman pasti tahu juga M tuh gradien. Gradien tuh apa? Gradien tuh kemiringan. Kemiringan suatu garis. Jadi kan kalau kita ngomongin fungsi linear tuh sebenarnya sesuai dengan namanya, ingat guys, line, linear. You know that? Ya, jadi kan linear gitu kan, linear dari bahasa Inggris. You know English. Kebetulan gue juga keturunan Inggris juga guys. FYI aja. Depok sana dikit. Nah, lanjut lagi. Itu tuh si gradien ini kan kalau teman-teman lihat tuh suatu garis pasti punya kemiringan gitu. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kemiringan dia kayak gini itu tuh itulah yang disebut gradien, guys. Nah, karena gue udah keburu mention gradien, kita ulik dulu nih kira-kira gradien tuh cara nyarinya gimana dan definisi lebih lanjutnya gimana dan gimana cara nyarinya gitu. Serta hubungannya juga. Teman-teman kalau lihat di sini ini tuh kalau teman-teman lihat yang gue tulis di sini itu M Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini tuh bisa juga ditulis sama orang biasanya ditulis juga M sama dengan delta Y per delta X. Kenapa gua nulisnya di sini Y2 dikurang Y1? Karena waktu gua sendiri pribadi belajar gradien ini, gue bingung delta Y sama delta X tuh sebenarnya ngelambangin apa, sampai gue belajar sendiri ternyata oh selisih maksudnya. Nah, terus ternyata M yang di sini tuh delta Y per delta X nih bisa kita pakai ketika apa? Ketika kita diketahui dua titik yang membentuk persamaan linear tersebut. Nah, gimana kalau misalnya kita taunya udah jadi bentuk fungsi? Nah, kalau kita jadi bentuk fungsi, ada dua cara. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman dapat fungsinya itu dalam bentuk nggak aman gak guys? Blur kah guys? Ulang lagi guys. Aman banget ya. Oh kayaknya nggak boleh gue sering gerak-gerakin deh. Ya nggak sih? Apa jaringan gue putus? Aman nggak? Aman ya. Sorry guys. Kayaknya nggak boleh gue ini deh. Nggak boleh gue zoomin. Nah, yang gue bilang tadi, gradien itu delta Y per delta X itu ketika diketahui dua titik yang membentuk fungsi linear tersebut. Nah, gimana kalau misalnya yang diketahui itu dalam bentuk si fungsi doang gitu. Kan ada soal yang ngasih tahu dua titik, ada yang ngasih tahu langsung fungsinya gitu. Yang ini. Nah, kalau kayak gini, kalau yang bentuk umumnya yang kedua gini, ini gampang. Berarti ya gradiennya udah yang ini aja, yang si M ini aja. Tapi gimana kalau misalnya dia bentuknya kayak gini? Biasanya kalau gue pribadi itu gue bentuk ke si bentuk umum yang kedua dulu. Cuman kalau teman-teman gak mau ribet, sebenarnya sama aja kalau teman-teman kan sebenarnya yang dilihat tuh kan koefisien dari X-nya ya kan, ketika fungsinya itu Y sama dengan. Nah, makanya ini tuh kalau teman-teman ini ya, pindahin ruas gitu. Ini tuh nanti si AX, si BY sama dengan min AX min C. Kalau gue tulis kayak gini sah nggak guys? Sah nggak guys? Aman nggak? Aman ya? Nah, kan gue bilang kita tuh butuh angka si atau koefisien dari si X-nya itu kan. Nah, makanya di sini Y sama dengan min AX min C per B. Nah,
mungkin mungkin muncullah pertanyaan, lah terus, gimana? Kan ini kan, AX min C per B. Mungkin, ini kan sama aja kalau gue tulis kayak gini kan sama aja ya, min AX per B min C per B gitu ya, sama aja kan? Nah, apakah ininya tidak berpengaruh? Ya, loh, apakah, ininya nggak berpengaruh si min C per B-nya untuk mencari, eee, gradiennya? Ya nggak berpengaruh guys, karena kita yang mau kita lihat ininya aja. Makanya gue tulis di sini, bisa teman-teman cari dengan min A per B di sini. Kalau bentuknya itu kayak gini, ya, kayak gitu. Nah, terus ada hubungan nih guys, selayaknya kalian berteman, selayaknya kalian, deketin cewek pasti kan ada hubungan ya, walaupun terkadang ada yang nggak punya hubungan, bab ya lanjut. Nah, hubungannya biasanya itu, ada tegak lurus, ada sejajar, ada juga yang nggak dua-duanya nih guys. Nah, yang nggak dua-duanya tuh biasanya tuh selain di yang ini, selain, eee, dua dua syarat ini, maka dia pasti akan berpotongan. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman, perhatiin, sejajar itu kan artinya dia tuh, kemiringannya tuh kan sama ya, artinya kan si gradiennya ini kan sama, makanya M1 sama dengan M2. Kalau gue tulis, berarti dia kan bakalan kayak gini, Pak, bakalan kemiringannya tuh bakal kayak gini. Nah, ini tuh kalau teman-teman tarik gitu ya, garisnya sampai ke ujung gitu ya, itu pasti kalau selama dia sejajar nggak bakal, bersinggung, nggak bakal berpotongan. Tapi kalau misalnya teman-teman, ini biar gambar gini aja ya, biar lebih cakep. Nah, kalau misalnya dia Y per X gitu, nah ininya dia tuh nggak tegak lurus dan nggak sejajar, pastilah dia di suatu titik akan berpotongan gitu. Misalnya kelihatannya dia kayak gini gitu. Nah, ini dia kayak gini, ya kan? Nah, ini ini garis Y, ini garis P misalnya. Ini garis, Q misalnya. Jelek banget. Garis Q misalnya. Nah, si Q ini kalau teman-teman tarik garis gitu ya, itu tuh bakal berpotongan, Pak. Nah, berpotongan sama si P-nya itu kalau kita tarik terusannya gitu. Karena kan fungsi linear kan sebenarnya bentuknya garis. Ya garisnya tuh ya udah garisnya sepanjang itu. Jadi teman-teman tarik ke kurva sampai sampai keluar dari, kertasnya itu masih, garisnya gitu. Nah, pasti kan kalau misalnya dia gradiennya itu nggak sama dan hasil kalinya tidak min satu, pastilah ketemu, eee, titik potongnya kayak gitu. Nah, tegak lurus itu, eee, sifatnya adalah gradien yang pertama, garis pertama dengan gradien garis kedua itu hasil kalinya itu pastilah min satu. Kalau gue pribadi ngafalinnya tuh nggak tahu ya, dulu gue waktu pelajaran matematika lanjut, guru 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 SMA gue namanya, Miss Fron itu, aduh satu momen kelas kita tuh pada nggak ngerti guys gimana cara, eee, nyari gradien walaupun itu, sebenarnya materinya kompleks. Cuman kita nggak nyadar kalau itu sebenarnya fungsi linear gitu, sebenarnya sesimpel itu. Nah cuman nih Andovi pasti relate nih sama Miss Fron, soalnya satu guru nih. Nah, beliau tuh sampai nekenin kayak, gradiennya itu kalau mau cari gradien yang tegak lurus, itu dibalik dikali min satu, dibalik dikali min satu, sambil papan tulisnya dibalik dikali min satu, digituin. Ya walaupun sebenarnya beliau orang Batak, jadi yang kayak, eee, dia rada, tegas gitu ngomongnya. Nah terus kita ke pembentukan fungsi linearnya ada 2 cara. Yang pertama tuh, kalau misalnya kita tahu, fungsi si, eee, sorry, ketika kita tahu gradiennya dan juga satu titiknya. Jadi minimal kita tahu 2 titik
atau satu titik satu gradien. Karena logikanya teman-teman, ketika teman-teman punya, ketika teman-teman pengen bikin garis, pasti kan minimal teman-teman butuh, eee, butuh yang namanya titik, 2 titik gitu, butuh 2 titik. Nah, makanya di sini ada, yang cara kedua dan cara yang pertama. Nah, cara yang kedua ini, teman-teman butuh kan misal gue punya satu titik nih, gitu. Nah, untuk bikin dia jadi fungsi linear, bikin satu titik lagi. Pasti kan baru bisa kebentuk dong, fungsi linear ini. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya 2 titik ya, teman-teman ya bingung ini garisnya mau arah ke mana gitu. Misal kayak gini, ini mau arah ke mana gitu kan, kan bingung gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak melulu tentang 2 titik yang harus diketahuin. Bisa juga yang diketahuin tuh si kemiringannya, karena kan misal gue bikin titik gitu, terus dikasih tahu kemiringannya tuh segimana, misal kemiringannya tuh segini gitu ya. Nah, atau segini. Ya itu kan pasti ngebentuk suatu fungsi juga, karena udah pasti, fungsi linearnya udah terbentuk kalau udah tahu si, eee, kemiringannya itu. Nah, biar tidak terlalu panjang juga guys ya, kita langsung ke Pak, bahas soal. Ini mungkin teman-teman sangat relate ya beberapa. BTW tentang review-review teman-teman aman kan ya? Ketik 3 kalau aman guys. 3 aman ya, aman banget ya. Oke, katanya nomor satu ini, sebuah garis K memiliki persamaan Y sama dengan MX plus C gitu kan. Ini yang bentuk umum yang kedua tadi yang gue bilang. Nah, apakah gradien M bernilai positif? Nah, yang tadi gue review tadi, gradien tuh kan butuhnya 2 titik atau, eee, 2 titik atau si, fungsinya itu tersebut. Nah, di sini kan kita lihat pernyataan satu dan pernyataan 2-nya aja. Nah, pernyataan satu gimana? Pernyataan satu bilang garis K melalui titik 3,5 dan 5,9. Nah, sebenarnya ini udah cukup guys, karena udah memenuhi syarat. Kan dia cuman nanya, pernyataan mana saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan di sini guys. Jadi sebenarnya secara logika sebenarnya teman-teman nggak perlu nyari juga, gradiennya itu berapa. Karena, pernyataan mana nih yang cukup informasinya supaya kita bisa jawab gitu, itu aja kan sebenarnya. Makanya sebenarnya, eee, kita lihat, oh ini udah memenuhi syarat kita untuk mengetahui sebuah fungsi itu atau sebuah, garis itu gradiennya berapa, itu udah memenuhi karena dia udah punya 2 titik. Nah, yang kedua, garis K memotong sumbu Y di titik 0,-1. BTW nanti nomor satu bakal gue rinciin lagi ya. Nomor 2 tuh, kan garis K memotong sumbu Y di titik 0,-1. Nah, teman-teman kalau teman-teman sadarin, ini kan cuma dapat satu titik. Kayak yang gue bilang tadi. Kalau yang kedua ini, teman-teman punya titik gitu ya, ini gue harus sedikit hati-hati ngomong nih. Punya titik, teman-teman pasti kalau pengen tahu gradiennya, pasti butuh ya itu tadi yang gue bilang, titik satu lagi atau enggak ya fungsinya juga gitu, benar kan? Nah, selanjutnya berarti kalau misalnya kita dikasih tahu cuma 0,-1, ya pernyataan ini nggak cukup. Kalau teman-teman kayak nggak percaya, bisa masukin ke bentuk Y MX plus C, kan sama Y sama dengan MX plus C. Nah, kata dia, garis K tuh memotong sumbu Y di titik 0,-1, artinya, si garisnya itu, si garis K ini melalui, eee, titik 0,-1, berarti tinggal ganti si X-nya dengan 0, M dikali 0 ditambah C sama dengan -1 gitu ya. Nah, berarti kan di sini nanti ketemu C -1 gitu. Udah. Nah, yang ditanyakan gradien, dari sini kan kita nggak terjawab, Pak, gradiennya. Benar nggak?
gradiennya berapa gitu kan nggak bisa diketahuin gitu. Berarti valid ya argumen gue. Nah, terus yang pertama kan diketahui 2 titik nih. Kalau diketahui ada titik, gue bilang tadi adalah M-nya sama dengan delta Y per delta X atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kalau apakah ini mutlak Y2 dikurang Y1? Sebenarnya yang penting konsisten, Pak. Yang penting konsisten. Aduh, ini kenapa sih? Nah, yang penting tuh konsisten. Kalau misalnya teman-teman maunya tuh titik yang pertama, misal punya 2 titik gitu, titik A dan titik B. Kalau misalnya titik A ini kan pasti punya X A, Y A gitu ya. Nah, titik B itu punya X B di Y B gitu kan. Ini Y B-nya bukan Reza Arab ya, guys. Ini kalau teman-teman cari ini haruslah kalau teman-teman mau pakai A dikurang B, ya pasti harus si Y2 dikurang YA dikurang YB. Berarti teman-teman untuk si X-nya harus juga XA dikurang XB. Nggak boleh misalnya di atasnya gini ya, misalnya di atasnya YA dikurang YB per ini di bawahnya XB dikurang XA gitu. Ini nggak boleh ya. Kenapa? Karena dia nanti persamaan hasilnya itu bakalan nggak sesuai, guys. Karena kan satu titik ini kan satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya ini yang mau jadi pengurang, ya udah ini yang jadi pengurang gitu. Yang penting konsistensinya aja kayak gitu. Nah, lanjut karena ini titiknya 3,5 dan 5,9, misal titik A ini gue namain titik A ya 3,5, terus sama si B 5,9 gitu. Nah, berarti tinggal si 9 dikurang 5, selisih Y ini terus dibagi dengan 5 dikurang 3, yaitu 4/2, bener gak? Sama dengan 2. Berarti kejawab dong si gradiennya tuh berapa, bernilai positif atau enggak, ya kejawab karena nilai si M-nya ini ketahuan gitu. Berarti valid ya. Aman banget nggak, guys, sejauh ini? Aman banget ya. Tadi apa tadi? Dibalik aja. Bukan YB dikurang YA. Sama aja, guys. Yang ya benar yang si Cenglung bilang, anjay si Ceng. Si Ceng bilang yang penting konsisten. Yang penting kalau misalnya mau titik B dikurang titik A, ya udah YB dikurang YA kayak gitu. Ya X-nya juga begitu. XB dikurang XA. Kalau misalnya teman-teman mau pakainya titik A dikurang titik B, itu juga nggak masalah. Asal penyebutan pembilangnya itu menggunakan titik yang konsisten. Nah, kalau gua sendiri ngingetinnya itu ya, ini tuh haruslah satu titik. Jadi kalau misalnya ini Y2, ininya harus X2. Gue mikirnya tuh kayak ini sama ini tuh adalah salah satu titik yang diketahui. Nah, ini juga sama. Si 5 dan 3-nya tuh juga sama, harus titik yang merujuk ke titik yang diketahui. Kayak ini kan Y ya, ini kan Y, ini kan 3, berarti kan 3,5 ya. Nah, berarti kan ini sesuai nih dengan titik yang dikasih tahu. Nah, ini juga 9,5. Nah, ini kan sesuai sama titik B yang diketahui juga. Nah, gue biasanya ingetinnya kayak gitu. Aman ya. Terus ke soal nomor 2, Pak. Garis G dan garis H berpotongan di titik A, B. Berapakah nilai AB?
Nah, kalau ngomongin, titik berpotongan, artinya kan ada suatu momen di mana si, eee, kedua ga loh, kedua garis ini tuh, memiliki apsis dan ordinat yang sama. BTW apsis tuh X dan ordinat tuh Y ya, guys. Jangan sampai lupa. Ini Y, ini X. Nah, untuk misal kita punya garis K gitu, garis G misalnya, dan garis H gitu misalnya kayak gini ya. Ini sembarang aja. Nah, pastikan titik ini yang di sini nih, titik potong ini kan melalui kedua blur ya? Izin ya. Gue tuh on cam gak sih anjir? On cam kan? On cam, on cam. Masih blur nggak, Pak? Aman ya? Maklum guys, lagi musim hujan. Dingin. Butuh kehangatan. Anjay. Enggak lah, Bong. Nah, lanjut ya. Nggak boleh ngawur, Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat, berarti kan di sini tuh memiliki titik titik ini, misal titik P misalnya. Titik P ini tuh dilalui oleh, eee, kedua garis ini, Pak. Ya kan? Jadi, bisa dibilang ketika fungsinya itu punya Y dan X yang sama gitu. Ketika masukin suatu titik X, hasilnya sama-sama, misalnya gue masukin A gitu, hasilnya sama-sama B gitu. Biar lebih jelas, kita langsung ke soal nih. Garis G sejajar dengan garis G sejajar dengan garis Y plus 2X plus 3 dan garis H melalui titik asal 0,0. Nah, menurut kalian pernyataan satu ini cukup nggak buat jawab nilai AB, which is kita harus tahu titik potong A dan B-nya. Menurut kalian cukup atau enggak? Tidak ya? Karena kenapa? Karena si garis G-nya oke lah kita dikasih tahu gitu. Kalau misalnya si Y sama dengan 2X plus 3 gitu. Tapi H-nya kita nggak diketahuin. Walaupun dia bilang titik asalnya, aduh muncrat lagi. Titik asalnya itu 0,0 gitu. Misal kita bikin garisnya kayak gini, ini agak ini. Nah, walaupun 0,0 tapi kan kita nggak tahu arahnya kemana nih. Di potongannya tuh di mana tuh kan kita nggak tahu. Jadi ya nggak cukup gitu. Kalau hanya diketahui berarti cukup. Berarti cukup. Kayak misalnya di pernyataan nomor 2. Karena pernyataan nomor 2 ini kan eh, nomor 2 ini kan bilang berarti kan ini kan nggak cukup ya. Nah, pernyataan 2 kan bilang persamaan garis G itu diketahuin dan persamaan garis H itu diketahuin. Nah, kalau misalnya pernyataan 2 itu kan G Y sama dengan 2X min 1. Nah, H-nya itu 2Y sama dengan 8 min X. Kalau gue tulis gini aman ya? Aman nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung kabarin guys. Kalau nggak bisa kabarin, sleep call aja nanti malam. Anjay. Astagfirullahaladzim. Nggak. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi karena udah diketahui nih fungsinya, berarti kita bakalan bisa tahu titik potongnya di mana. Kenapa bisa gitu? Karena kan kalau teman-teman perhatiin juga nih, gradien ini, gradien garis G dan buset idealis aku mau mas. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, maaf ya Allah. Terus si gradien si garis H ini kan berarti kan kalau dilihat dari sini kan min 1/2, benar gak guys? Gradien si
Ini kan gradiennya M2. Kalau ini M sama dengan min per 2. Bener gak? Tapi ini jatuh-jatuh mulu. Bener ya? Nah, berarti kan karena dia nggak sama, karena 2 tidak sama dengan min setengah gitu, pastilah dia berpotongan di suatu titik gitu. Karena kalau misalnya dia M-nya sama, ya udah pasti dia nggak pernah berpotongan, dia tidak pernah bersinggungan, dia tidak pernah bertemu. Kayak gua terakhir LDR, Pak, aman banget. Mungkin aman banget ya. Aduh sedih mulu nih. Malam-malam, guys. Malam-malam tuh bawaannya pengen sedih gitu, guys. Kenapa ya? Rasanya pengen jam-jam rawan bener banget. Rasanya pengen denger lagu duka, matiin lampu sambil nyalain lampu belajar, ngelamun. Aduh. Ya tapi sebagai gua udah aman banget. Itu Golda kalau mau main warnet, Pak, mohon maaf. Itu, setup buat main warnet tuh dulu. Bukan Golda anjir, kopi apa yang buat main warnet tuh biasanya? Apa sih? Ah, iya Kopi Cup, ada satu lagi tapi yang gambarnya biji-biji gitu, apa ya namanya? Lupa gue. Power Granita, nah iya Granita. Iya Granita tuh power, Pak, anjir. Temen main warnet. Lanjut ya. Berarti pasti kan udah kita tahu nih, si, eee, gradiennya tuh nggak sama, udah pasti dia tuh, eee, berpotongan gitu. Dia pasti ada titik potongnya gitu. Maka kita bisa cari dengan menyamadengankan Y-nya. Karena kita udah tahu nih dia pasti ada potongannya. Pasti ada Y di mana Y-nya itu sama dan menghasilkan X yang sama. Makanya kita bisa pakai cara menyamadengankan kedua Y gitu. Guys, BTW, gue kalau misalnya kecepatan ngomong ya, King ketinggalan kenapa nilai M di garis H segitu. Karena gini guys, anjay, gue seneng nih kalau dia nanya nih, hiburan malam. Ini hiburan malam di dalam hal positif ya guys. Ini jangan mentang-mentang gue di Malang jadi negatif. Nih, jadi kan 8, ini kan bentuk umumnya gradien tuh kan kayak gini ya. Bentuk umumnya untuk mencari tahu M itu kan biasanya Y sama dengan MX plus C gitu ya. Nah, ini tuh gue sama denganin jadi Y. Jadi gue bikin Y sama dengan gitu. Nah, kenapa bisa M-nya setengah? Karena ketika gue pindahin gitu ya. Ini kan gue bilang tadi, kok gue hapus sih? Gradien itu koefisien dari si X-nya. Nah, kalau gue lihat di sini kan X-nya ini kan, aduh, kehapus. X-nya ini kan 1 ya di sini ya. Kan tapi kan di sini ada per 2-nya. Jadi kan berarti bisa gue tulis juga dengan kayak gini nih. Bisa gue tulis juga Y sama dengan 4 min 1/2 X. Bener ya? Pindah ruas sesuai kepercayaan masing-masing sejujurnya. Pindah ruas, bisa di kedua ruas dikurangkan, kedua ruas ditambahkan. Gitu, tergantung. BTW guys, gue suka tolong bantu perhatiin ya guys, plus minusnya gue suka ini Pak, suka lupa plus minusnya. Nah, inilah makanya kenapa si si min setengahnya itu dapat dari mana ya ini dari sini. Min setengahnya itu karena koefisien dari si X gitu. Aman nggak nih si siapa? Apa tadi? Rohmat ya, Rohmat. Rohmat. Oh iya Kim, kelupaan konsep pecahan aman banget, nggak apa-apa guys. Sama-sama belajar, izin. Berarti udah tahu ya. Nah, sebenarnya dari sini kayak gue bilang tadi, si D itu sebenarnya kalau kita udah tahu dia berpotongan, ya udah berarti sebenarnya kita nggak perlu cari A plus B-nya berapa. Cuman kalau teman-teman kayak, aduh, penasaran banget gitu. Nah,
kalian bisa menyamadengankan gitu, yang kayak gue bilang tadi, Y-nya disamadengankan guys, Y-nya disamadengankan. 2X min 1 sama dengan 8 min X per 2 gitu. Dapatlah hasilnya 4X min 2 sama dengan 8 min X gitu ya. Terus dapatlah hasilnya nanti 5X sama dengan 10, X sama dengan 2 gitu. Berarti X-nya 2, misal kita namain titik potongnya itu TP ya. X-nya 2 dan kita tahu 2, berarti tinggal kita masukin nih si 2-nya ke salah satu fungsi. Mau itu yang ini atau yang ini bebas. Yang lebih gampang aja kelihatannya. Berpotongan fix tegak lurus kah? Enggak. Berpotongan tuh enggak pasti tegak lurus, tapi tegak lurus udah pasti berpotongan. Karena kenapa? Tegak lurus kan definisinya kayak gini ya. Tegak lurus kan definisinya dia tuh pas berpotongan, perpotongannya itu membentuk siku-siku. Ya kan? 90 derajat, bener si genderuwo. Buset, genderuwo. Aman banget, serem ya. Nah, kalau berpotongan bisa aja dia kayak gini. Ini kan bukan 90 derajat nih, yang ini. Tidak sama dengan 90 derajat yang ini. Tapi dia berpotongan juga. Jadi nggak pasti. Makanya gue bilang tadi, kalau misalnya dia kalau misalnya dia tegak lurus, itu si hasil kali dari kedua gradien tersebut itu hasilnya bakal jadi min 1 ini. Ya. Nah, kalau misalnya dia kalau misalnya dia nggak tegak lurus kan berarti ada kemungkinan dia sejajar. Sejajar kan berarti dia nggak berpotongan sama sekali kayak gitu. Nah, ya udah berarti kalau misalnya dia ada perpotongan, nggak pasti dia tegak lurus. Karena bisa jadi dia selain min 1 gitu. Aman banget nggak Max Verstappen 2026 WDC? Aman banget King, aman banget. Jadi kita masukin si 2-nya ke fungsi G ya. G sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1, bener gak guys? Mana sih? Oh iya, bener ya. 2X min 1. Berarti G-nya, ini G ya guys, BTW. Ntar jangan dikira 9. 4 dikurang 1, berarti G-nya sama dengan 3 gitu. Nah, ini teman-teman kalau masukin si 2-nya ke dalam fungsi yang ini, hasilnya bakal sama. Karena dia merupakan titik potong yang ngelaluin 2 garis. Jadi satu titik potong ini satu untuk berdua. Siko bagi 2. Kalau tidak berpotongan, gradiennya sama M1 plus M2. Kalau tidak berpotongan, gradiennya sama. Oh iya. Iya benar. Gue jadi ngomong sendiri. Gitu ya. Nah, kalau udah tahu kayak gini kan soalnya kan nanyanya 2 tambah 3 gitu. Berarti kan 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu. Ya udah berarti 5 nih hasilnya. Aduh. Kelap-kelip nggak sih guys di kalian? Kayak tuk 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 tuk. Bentar ya. Kok tiba-tiba screen-nya butut gitu. Nah, sebenarnya yang kayak gue bilang tadi, ini tuh nggak perlu teman-teman cari, Pak. Si 23 si ininya tuh. Cuman ini untuk membuktikan aja kan. Nah, cuman kalau misalnya di UTBK nanti, teman-teman kalau udah tahu ini udah cukup, ya udah nggak perlu dicari A plus B-nya gitu. Jadi nggak perlu cari kayak gini karena kan buang-buang waktu juga kan. Jadi ya jawabannya pernyataan 2 saja cukup, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Aman ya? Ini nomor 1 belum kita jawab. Aman gak guys?
Ketik Rohmat kalau aman, guys, ketik Rohmat kalau aman. Oke, lanjut. Kita langsung ke Sobaso yang lainnya ya. Diberikan fungsi linear fx sama dengan ax plus b. Apakah f1? Bang, bocor suara horeg. Ya, lu bohong genderuwo. Lu bohong. Nggak ada horeg. Tapi ada. FYI gue pernah dengar horeg di sini nih. Ini explain dikit ya, basa-basi dikit. Pernah ada di kos gue. Cuma kos gue kan agak masuk gitu ya, agak ke bawah. Ada horeg gitu kan. Gue lagi tidur. Kata gue, "Buset, gempa apaan nih?" kan. Kaca geter-geter, ber gitu kan. Cuman nggak yang ngeganggu, cuman geter-geter gitu loh. Jadi kayak gue pikir, anjir, ini apaan? Pas gue perhatiin, anjing ada suara horeg anjing. Tapi emang nggak ngeganggu. Maksudnya karena kosan gue kebetulan di dalam banget. Tapi getarannya tuh berasa, Pak. Gue makanya nyadar orang-orang pada serisih itu kalau ada horeg tuh kayak, anjir emang kurang ya. BTW gue pakai ini Huawei MatePad 11,5S. Horeg aman. Semangat anakku, aman banget. Ibuku keren banget. Aduh, sebenarnya udah tahu ya dari lahir aman banget. Kalau gue keren. Lanjut guys. Diberikan fungsi linear fx sama dengan ax plus b. Apakah f1 sama dengan 0? Oke. Katanya sebenarnya ini ngomongin fungsi di sini tuh nggak sangat erat ya sama si linearnya. Sejujurnya gue tuh ngambil ini kan dari soal airdrop. Nah, banyak soal airdrop tuh yang sebenarnya ya ke fungsi biasa nggak menjerumus ke linear banget gitu, yang kayak tadi kan kalau 1, 2 kan linear banget, ada gradiennya ditanyain gitu. Nah, kalau ini tuh kita tuh nggak cuma tinggal masukin doang ke dalam fungsinya. Nah, untuk tahu F1 apakah F1 ini sama dengan apakah F1 lebih daripada 0 ya, kita uji dulu, Pak. Kita masukin aja si F0 di keduanya ini, karena kan kita udah tahu nih bentuknya tuh AX plus B gitu. Berarti F0 sama dengan A dikali 0 ditambah B, ya kan, sama dengan 2 gitu ya. Ini biar nggak bingung gini aja gitu. Gini, A0 plus B sama dengan 2, karena F0 kan tadi sama dengan 2 ya. Nah, berarti kan B-nya sama dengan 2. Pertanyaannya, F1 apakah lebih daripada 0? Sedangkan kalau kita mau tahu F1 tuh kan, ini gue lupa untuk jabarin guys. Sorry. F1 itu kan A plus B ya kan? Apakah lebih daripada 0? Artinya kita butuh nilai A dan nilai B gitu kan? Nah, terus masuk ke F2. Karena dari fungsi dari yang pertama ini kan kita nggak tahu ya si A-nya nih berapa dari yang satu doang. Ya udah, kita coba cari pakai F2. Apakah si A-nya ketemu ataukah justru pakai pernyataan kedua ini dia dua-duanya bisa tahu. Kita masukin ke bentuk yang ini ya. Jadi 2A, benar gak? 2A plus B sama dengan 0. Nah, ini kan nggak bisa diapa-apain ya guys ya. Nanti kan teman-teman cuma dapat 2A sama dengan min B mentok. Gini doang udah. Ya di otak-atik dikit A. Ya nggak bisa dapat A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, coba pakai si B gitu. Si B yang diketahui dari nomor 1 tadi. Kalau ini udah ketemu nih, dari sini kita tahu A-nya berapa, berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 dibutuhkan. Dua-duanya harus bersamaan gitu. Artinya 2A plus
2 sama dengan 0. Artinya 2A sama dengan min 2, A sama dengan min 1. Benar gak, guys? Berarti kita udah tahu A sama B, apakah lebih daripada 0 sebenarnya nggak perlu dihiraukan, guys. Karena kan yang ditanyakan pernyataan yang mana yang cukup untuk menjawab apakah F1 lebih daripada 0 gitu. Nah, untuk mencari tahu F1 itu kan butuh A dan B, dan dengan kedua pernyataan kita tahu bahwa A dan B-nya berapa. Kita sebenarnya untuk menghemat waktu di UTBK, ya teman-teman nggak perlu untuk nambahin 2 sama 1-nya gitu, biar memperhemat ya lumayan kan sepersekian detik, guys. Nah, berarti kan dari sini kita tahu bahwa pernyataan dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi pernyataan satu aja nggak cukup, kayak gitu. Aman nggak, guys? Aman banget nggak, guys? Mungkin bisa buat kalian juga anyway, ikutin DWN dengan serius biar jago PK kalian. Oke, guys. Aman banget. Aman banget ya. Aman nggak, guys? Ada yang dibingungin nggak, guys? BTW, guys, ini kalian ada yang mau naik nggak? Ada yang mau naik buat siapa tahu biar diskusi langsung gitu? Kalau mau naik bilang ya. Soalnya ketik dulu, guys, kalau mau naik. Soalnya gue nggak lihat siapa yang raise hand gitu-gitu. 2 device doang. Nah, deh ya. Aman ya. Berarti lanjut ke soal keempat. Katanya, persamaan garis lurus yang melalui titik potong garis X plus Y sama dengan 5 dan 2X min Y sama dengan 4, serta tegak lurus terhadap garis X min 3, Y plus 6 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kata dia, ada suatu persamaan garis ya, garis lurus. Ini kan persamaan garis lurus artinya linear ya. Artinya Fx iya ya. Y aja. Y AX plus C gitu ya. Atau gini aja deh. Wih, kaget gue. MX plus C gitu ya. Nah, katanya melalui titik potong X plus 5 dan 2X min 5. Artinya ini kan si fungsi kalau gue gambarin gini ya. Sama ini gitu. Ini gue sembarang aja, ini nggak tahu benar atau enggak ya, guys. Ya, mendekati lah ini 5. Gak usah ini. Sembarang aja gitu. Nih, misal ini si X plus 5. Ini misal ya, guys. Ini udah pasti salah sih menurut gue. 2X min Y. Ini biar kalian kelihatan aja ininya. Apa hubungannya. Yang dimaksud soalnya gimana. Nah, katanya dia tuh melalui titik potong si kedua titik potong ini. Jadi dia tuh ngelaluin titik potong antara si garis ini dan si garis ini, guys. Artinya berarti si garis ini bukan si kok bagi 2 lagi, Pak. 1 titik 3 koma. Kamu cantik, aku yang punya. Anjing, alay banget bangsat. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Berarti kan 1 titik ini dibagi buat 3 orang nih. Nah, 3 orang lagi kan 3 ini, 3 apa? 3 garis gitu. Nah, berarti si garis misal kita kasih nama lah ya, garis ini garis si GOP misalnya, garis GOP. Ini garis GOP gitu. Nah, si GOP ini ngelewatin titik yang udah dilewatin sama 2 titik lain. Jadi si GOP ini punya titik di mana titiknya tuh dipunyain juga sama titik yang lain. Jadi si titik, misal titik ini titik TP misalnya, titik potong. TP-nya ini bukan cuma si milik GOP, tapi si milik X plus 5Y sama dengan 5 sama milik si 2X min Y sama dengan 4. Jadi si GOP ini bukan satu-satunya pemilik si TP. Sama kayak kalian kalau diselingkuhin, guys.
Berarti kalian bukan satu-satunya, guys. Aman banget, guys. Enggak, guys, canda. Takutnya relate, ya kan? Nah, lanjut. Tegak lurus terhadap garis. Berarti kan kita udah tahu nih. Dari sini berarti kita harus tahu kita dapat info TP-nya. Karena kenapa? Karena kan dari sini dari kedua fungsi ini kita bakalan tahu titik potong ini tuh berapa gitu, ya kan? Kita carilah titik potongnya, TP gitu. TP itu X plus Y min 5 gitu ya. Min 5 sama dengan 2X min Y. Loh, kok gini sih? Ngawur. Ini gue ubah aja ya, guys, bentuknya. Jadi Y sama dengan 5 min X dan Y sama dengan X plus 6 per 3 gitu ya. Aman gak, guys, kalau gue bentuk kayak gini, guys? Kok salah anjing? Duh, sorry guys, suka keceplosan ngomong kotor, guys. 2X min 4 sama dengan Y. Ini ya. Ini dari si X plus 5 sama dengan Y, X plus Y, 2X min Y sama dengan 4. Ini dari sini, ya. Biar jelas. Nanti kita bikin Y sama dengan aja supaya nyari titik potong kan. Berarti 5 min X sama dengan 2X min 4. BTW bener nggak, guys? Bener ya? Bener gak, guys? Bener gak? Benar ya? Berarti 3X sama dengan 9. Berarti X sama dengan 3. Nah, X-nya udah tahu 3. Berarti si Y-nya sama dengan 5 dikurang 3. Y sama dengan 2. Ini tuh ya dari sini. Gue masukin ke sini. Duh, kok agak jelek ya. Ke fungsi yang ini. Ketemulah hasilnya si TP-nya 3,2 gitu. Nah, kan kalau untuk membentuk garis linear, nge-lag ya, guys? Alah, maaf ya, guys. Padahal gue nggak pernah ngecengin King Surya loh kalau dia nge-lag. Kok gue jadi nge-lag juga ya? Apa justru karena nggak ngecengin King Surya karena dia nge-lag? Suka tiba-tiba diam gitu ya. Kayaknya iya deh nge-lag deh. Apa gue pakai wifi ya? Pakai data. Kosan gue di bawah, guys. Jadi malah makin jelek ya. Aman gak nih? Iya, makanya teori liar nih gue nih. Ceng-cengin King Surya kali ya, biar gue nggak pernah ini, guys. Biasanya yang aman banget King, nge-lag aman banget King. Nah itu gue. Padahal gue nggak pernah komen. Nah lanjut deh. Terus tegak lurus terhadap garis X min 3 Y plus 6. Nah kalau misalnya gue bikin ya, ini gue garisin deh. X min 3 Y plus 6 sama dengan 0. Gue bikin Y sama dengan, ya. Jadi X plus 6 per 3 sama dengan Y. Aman ya? Aduh, nih suka. Kalau X plus Y dan 2X min Y itu aku pakai sebagai bisa kan ya? Bisa sih, Daniela. Bisa. Saya bisa. Ini cuman karena membiasakan
karena kebiasaan jadiin Y sama dengan aja sih. Sebenarnya sama, yang penting, konsep di mana Y-nya itu sama gitu, karena dianggap Y sama X-nya itu, variabel dan nilainya yang sama gitu. Muter-muter, pusing kali ya? Aman nggak, guys? Kak Brian, anjay nama baru tuh. Aman nggak? Aman ya? Nah, lanjut, X plus 6/3 sama dengan Y. Nah, ini kan kita butuh gradiennya aja, Pak. Kenapa? Karena kan dia bilang di sini tuh dia tegak lurus, ya. Ingat tegak lurus, ya kan? Tegak lurus tuh apa? M1 dikali M2 sama dengan min 1, ya kan? Nah, M dari fungsi yang ini adalah sepertiga, bener gak, guys? Bener gak, guys? Bener ya? Nah, lanjut. Berarti kan kalau mau tahu si M dari si GOP ini kan kita butuh persamaan GOP ya, persamaan si GOP. Nah, kita butuh si M-nya. Di mana? Di mana kita untuk membentuk si GOP ini kan kita butuh satu titik. Satu titik kita udah tahu dari si TP tadi. Nah, kita butuh fungsi gradiennya. Berarti kan tinggal M loh, M dikali sepertiga sama dengan min 1. Berarti M GOP ya, gue tulis deh biar jelas. M GOP sama dengan min 3. Berarti gradiennya itu min 3. Kalau kita udah tahu gradiennya sama titiknya, berarti tinggal diapain, guys? Tinggal pakai yang gue bilang di awal tadi, guys. Yang ini ya. Yang si cara pertama ini. Titik diketahui, gradien diketahui. Gitu. Jadi mana tadi? Oh nih. M-nya itu GOP GOP. Ini kalian bingung nggak ya kalau gue namain nama akun orang? Gak usah namain akun orang kali ya? Bingung nggak, guys? Bingung ya? Aman? Oke deh, aman, guys. Si Gopar. Nah, si Gop ini eh, gradiennya itu berapa tadi? Min 3 ya? Min 3 X min X1. X1-nya itu dari si TP. TP-nya berapa? 3 ya? Sama dengan Y dikurang 2. Ini gue tulis rumusnya deh, biar agak jelas. M X min X1 sama dengan Y min Y1. Ini ya. Gue warnain merah dah. Ya, aman ya. Nah, ini tinggal kita kali-kali aja, ya kan? Untuk dapetin si persamaan GOP. Min 3X plus 9 sama dengan Y min 2. Nah, kita lihat guys di sini. Kalau teman-teman perhatiin, ini tuh nggak ada yang minta min 3X. Dia X-nya itu positif gitu. Jadi ya udah, berarti yang dipindahin sih min 3X-nya ini aja. Jadinya jadi 3X plus Y min, ada yang salah kayaknya, guys. Ada yang salah nggak, guys? Kok Y min 2? Benar nggak, guys? Benar nggak, guys?
Coba kita itu dulu ya. 3x plus y min 9 min 7 min 11 berarti. Benar nggak? Y1 tadi ini nggak sih? 2 nggak sih? Apakah ada jawabannya? 3x plus y min 11. Ada ya? D, aman banget. Kebetulan gue udah pastiin guys, ini nggak ada teori-teori timpa-timpa jawaban. Nggak tahu deh kalau soal akhir ya. Kalau ini aman sih. Aman ya? Aman nggak aman? Ketik bakso kalau aman guys, ketik bakso kalau aman. Oke ya. Udah jam berapa ya? 22.36. Buset, baru 5 soal. Oh, gini guys. Mungkin gue agak cepet temponya ya. Nah, diketahui sebuah fungsi linear ax plus b. Aduh, kelap-kelip anjir. Ini softwarenya agak kurang ini guys, kurang optimal. Nah, diketahui sebuah fungsi linear fx ax plus b gitu. Nah, f2 sama dengan 11 katanya. F2 sama dengan 11. Dan F5 sama dengan 23 gitu. Nah, P-nya itu F30 guys. F30, F10. F30. Nah, Spiderman. Iya guys, gue suka banget Spiderman. Nah, terus F10 nih bisa ditulis juga kan, jadi kayak gini. A dikali 10A ditambah B. Bener gak? Bener ya? 10A tambah B. Nah, berarti kita butuh A dan B. Ya kan? Nah, untuk dapat nilai A, kita punya informasi ini dan ini, guys. Nah, berarti kan tinggal masukin gini, F2 sama dengan 11. 2A plus B sama dengan 11. F5 berarti ini 5A plus B sama dengan 23. Ini dari F5 sama dengan 23. Benar gak guys? Aduh, nih benar ya? Ya udah ini Pak di iniin aja di apa namanya? Dieliminasi aja guys. Jadinya ini coret-coret, ini 3A, 23 kurang 1 ini 2, 11, A sama dengan 4. Nah, A-nya udah dapat 4, tinggal masukin ke salah satu fungsinya. 2 dikali 4 ditambah B sama dengan 11. B sama dengan min 3. Kok min 3? 3. Benar gak guys? Benar ya? Oke, berarti untuk dapat F10 itu 10 dikali A-nya berapa? 4. Ditambah B-nya 3. 40 plus 3. Berarti F10-nya itu sama dengan 43. Di mana Q-nya ini kan 40. Berarti P lebih besar daripada Q. Aman nggak? Anjir. Hilhul jago banget Hilhul. Kayak ayam jago. Fungsi linear. Lanjut ya. Fungsi linear Gx sama dengan Ax plus B melalui titik 2,7 dan 4,11. Tentukan hubungan kuantitas P dan Q di bawah. Nah, berarti kan kita harus tahu P-nya ini A dan ininya B. Kira-kira kita kan tinggal masukin
2 persamaan ini doang kan, berarti kan GX ini kan sama dengan Y ya guys. Nah, berarti tinggal 7 sama dengan 2A plus B. Dan, satu lagi 11 sama dengan 4A plus B. Bener gak guys? Sorry. Bisa nggak sih F5 dikali 2 gitu? Bisa nggak F5 dikali 2? Nggak bisa, Pak. Karena F5 dikali 2 aja 46. Sorry, Gob. Baru kebaca. Ini ngomongin soal yang ini ya, yang nomor 5. Karena gini, F5 itu bukan berarti nilainya tuh 5, guys. F5 itu berarti tergantung sama fungsi yang ada di sini, Pak. Ada di sininya. Bisa jadi 3 kali lipatnya, bisa jadi sekian kali lipatnya. Jadi nggak nentu. Jadi nggak bisa dikali 2 aja gitu, nggak bisa. Karena fungsi ini kecuali fx-nya ini cuman x doang, fx-nya sama dengan x gitu. Y sama dengan x, baru mungkin bisa kayak gitu. Iya, betul. Kalau nentuin gradien dulu bisa nggak, King? Ini yang mana nih? Yang nomor 5 atau nomor 6? Max Verstappen, 6. Gradiennya dulu. Bisa. Ini kan A ini kan gradien ya. Berarti kan si A nih tinggal pakai 7, 11 kurang 7 aja ya. 11 kurang 7 per 4 kurang 2. Benar gak guys? Ini A-nya kan? Which is A-nya tuh gradien. Which is, anjir, which is. Kita keju, which is. 4 per 2. A-nya sama dengan 2. Benar gak? Sama nggak? Verstappen. Sama ya. Nah, lanjut. Berarti kan tinggal dimasukin nih si 2-nya. Si A-nya masukin ke si fungsi yang ini supaya ketemu B-nya berapa? Iya nggak sih? 2A plus 2X plus B. Oh enggak bisa. Karena si ininya beda, Pak. Jadi kita kayaknya kalau gua kepikirannya gini, guys. 7 sama dengan 2A plus B. Oke. Berarti 7 sama dengan 2 dikali A, 2 tambah B. 3 sama dengan B. Gini. B-nya sama dengan 3. Berarti ini 2, ini 3. Benar gak? Sama gak, King? Sama gak, King? Sama gak pasukan? Anjay, pasukan. P kurang dari Q berarti. Benar gak? Aman, sama. Oke, aman. Oke. Mungkin kita bakal selesai sampai nomor 10 aja kali ya. Sebenarnya gue ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 soal lagi. Cuma nanti mungkin karena keterbatasan waktu, guys. Paling nanti gue selesain, nanti gue kirim ke ini ya, ke apa? Ke link yang tadi. Nanti kalau kalian bingung nanti gue cantumin juga ID Discord dan lain-lain gue supaya kita bisa diskusi bareng. Nah, lanjut ya. Mungkin kita bahas berapa soal, 3 soal lagi ya. Udah 2244, takut kalian burn out, guys. 7 sebuah fungsi linear Hx memiliki gradien 3 dan melalui titik 4, P. Jika H2 sama dengan 1, maka tentukan kuantitas P dan Q. Hx udah pasti linear, artinya Hx udah pasti bentuknya kayak gini dong. Atau gue tulis gini deh, biar sama konsisten sama bentuk yang dari awal. Nah, setelah itu tinggal dimasukin gradiennya. Ini kan masukin gradien dan juga masukin
si ini, ya kan? Artinya P sama dengan 4 dikali 3 ditambah C, ya kan? Artinya P sama dengan 12 tambah C. Nah, karena ini masih ada dua variabel yang nggak diketahui, berarti kita bisa manfaatin H2-nya. H2 sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 2A plus C. Bener gak, guys? Bener ya? Bener gak, guys? Bener gak, guys? Loh, 2A-nya tinggal masukin 3 plus C sama dengan 1. Berarti 6 plus C sama dengan 1, C sama dengan min 5. Kalau gitu, P sama dengan 12 kurang 5. P sama dengan 7. Aman ya? Tiganya dari gradien. Iya, tiganya dari gradien karena, sorry, ini M ya. Bukan A, sorry. Tiganya dari gradien, iya. Karena ini kan dikasih tahu gradien. Jawabannya yang C. 7. Oh iya C. Gue ngelek sih. Nah ini menarik nih guys. Sosok menarik aja. Kalau kalian burnout, kalau misalnya kalian burnout guys, ngeliat soal kayak gini, aduh pusing gitu. Tips dari gue, ketika ngeliat soalnya kayak kalian bingung, satu kata yang harus kalian ucapkan guys. Wah, gampang banget gitu ya. Hashtag gampang banget guys kalau ngerti. Wah, gampang banget. Harus gitu ya. Mukanya harus kayak, wah, gampang banget. Harus gitu ya. Harus gitu. Biar, wah itu stimulus otak, Pak. Biasanya gue kalau udah agak ini, kalau nggak teori tantrum, teori gampang banget, Pak. Jadi gue ngeliat, waduh gampang banget. Habis selesai kerjaan, aduh gampang banget. Gitu guys. Acara memberet bocor. Lanjut ya. Sebuah garis lurus melewati 2,5. Sebuah garis lurus melewati titik 2,5. Garis lurus berarti Y sama dengan MX plus C gitu ya. Kalau gue sih konsisten untuk pakai Y MX plus C guys. Kalian terserah mau pakai yang AX plus BY plus C itu sakarepmu gitu guys ya. Nah, kalau misalnya kalian kalau gue pribadi lebih suka yang MX plus C guys. Karena kenapa? Karena langsung ketahuan gradiennya kalau emang nanti suatu saat dibutuhin. Kayak kalian kalau misalnya suatu saat membutuhkan seseorang untuk mendampingi, ya sholat, ya sholat guys, nggak boleh pacaran. Kalau bukan muslim, ke gereja, nggak boleh pacaran, nggak boleh. Iya, ke gereja maksudku, ke gereja, ke vihara, dan ke tempat ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Dingin banget, sorry guys, emang gimana ya guys? Gue tuh kalau ngomong tuh emang sekul itu gitu, kayak aduh gimana ya guys ya, kayak sorry kalau aura gue kayak membuat kalian terlalu merasa kedinginan gitu ya guys ya. Aman banget. Sorry ya guys, karena emang bawaan gitu. Sorry. Lanjut ya. Sebuah garis lurus melewati titik 2,5, ya kan? Berarti Y-nya kan 5 dan 2 M plus C, ya kan? Katanya apa guys? M-nya tuh udah dikasih tahu ya. Kalau M-nya tuh 2 gitu. Berarti Y sama dengan 2 dikali 2 sama plus C gitu. Berarti C-nya sama dengan berapa guys? Coba ketik 1 guys. Coba ketik 1 kalau jawabannya 1 guys. Ketik 1 kalau jawabannya 1 guys. Ketik 1. Anjir, jago banget, gila. Fix anak alternativa PK-nya 1001. Satunya bisa dari mana? Dari Allah, dari Tuhan maksudnya.
Apapun agamanya, dari Tuhan, gitu. Nah, C-nya kan udah ketemu 1. Kenapa kita nyari 1 ya? Nilai Y saat X sama dengan 4. Oh, nilai Y saat X sama dengan 4. Berarti kan kita udah tahu nih, guys. Fungsinya, bentuknya untuk dapetin nilai ini, kita harus bentuk fungsinya tuh kayak gimana dulu, Pak, ya kan? Fungsinya harus kayak gimana dulu? Aku lepas kacamata. Nah, aduh kok miring-miring ini. Nah, ini kan Y sama dengan M-nya kan 2 ya. M-nya 2, M-nya 2, 2X plus 1 gitu ya. Berarti fungsinya kayak gini. Nah, yang dia tanya, P-nya itu adalah P ketika itu X sama dengan 4 gitu. X sama dengan 4, Y-nya berapa? Gitu. Berarti kan tinggal dimasukin. Y sama dengan 2 dikali 4 plus 1. Y sama dengan 8. Iya 8 plus 1. Y sama dengan 9. Sama nggak? Sama nggak guys? Sama nggak guys? Ini P-nya ya. Nah, untuk Q-nya, nilai Y saat garis memotong sumbu Y. Artinya ada sesuatu yang 0 guys. Yang 0 apanya guys? X-nya atau Y-nya guys? Coba komen guys. Coba komen di bawah guys. Kalau nggak tahu hubungi nomor di bawah ini guys. Y-nya, X-nya, Y-nya apa X-nya nih? X-nya, X-nya, X-nya. Anjay, ya, karena X-nya yang 0 ya. Berarti nilai Y saat garis motong X berarti eh BTW tadi ada yang bilang deh. Ex girlfriend. Aduh. Sorry, stay halal brother. Abim aman nggak? Abim, kenapa bisa X-nya sama dengan 0 Abim? Aduh, ngeblur ya? Ulang aja guys. Nih, sorry ya guys, aduh, jadi share screen mulu gini anjir. Aman nggak? Grafik Brazil. Emang gua keturunan juga sih kebetulan, jadi kayak udah gimmick mulu anjir. Aman nggak? Tadi ada yang bilang Y-nya. Itu kalau nggak salah Abim. Aman nggak Abim? Ketemu Vini nggak? Kebetulan gue mainnya dulu sama Neymar kebetulan. Sorry, gue Vini nggak main. Vini masih segini dulu. Zaman gue tuh Vini masih balita anjir. Kenapa nggak Ronaldinho? Aduh ketuaan guys, giginya agak maju juga. Maksud gue karirnya terlalu maju. Karirnya terlalu maju, jadi gue nggak bisa ngimbangin. Maksud gue gitu. Izin. Itu Abim tadi. Abim aman ya? Semoga Abim aman. Ini gue jelasin deh kenapa eh X-nya yang 0. Jadi kalau fungsi gitu, dia memotong sumbu Y kan ini sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Ini sumbu X. Kalau dia memotong di satu titik di sini, ini kan X-nya, ini kan titik potong antara sumbu X dan sumbu Y kan 0 ya. Nah, berarti si X-nya itu 0 di sini. Karena kan X itu kan ngelihatnya secara lurus ginian kan, vertikal gini kan. Nah, dia tuh berarti Y-nya itu sama dengan 0. Misalnya di sini 3, titiknya di sini, ya udah berarti 0,3 gitu. Itu ya Bim. Si Bim siapa sih namanya tadi? Lupa, ke-skip. Itu ya. Kenapa X-nya yang 0. Jadi X saat garis memotong sumbu Y bisa kita lihat dengan kita ganti Y sama dengan Y sama dengan 2 dikali 0 tambah 1. Y sama dengan 1. Berarti nilai Y saat ini adalah 1 dan ini adalah 9. Berarti P lebih besar daripada Q. Benar kan guys? Abim namanya Kak. Iya, BTW jangan panggil Kak dong. Panggil aku nggak kepikiran lagi. Tadi gue pengen ngomong apa, nggak kepikiran guys. Udah skip. Nah, ini soal terakhir ya.
Syifa. Jujur Syifa mantan gua, Pak. SMP lagi. Ya lanjut ya. Gamon anjing malam-malam. Sebuah garis L memiliki persamaan, ini soal terakhir ya, Syifa Hajuking. Aduh, dibuka lagi. Kan gua nggak enak sama L Rumi. SMP pacaran, maksud gua mantan temen, maksud gua mantan temen. Mantan temen maksud gua. Tolong dong guys, jangan dipotong-potong. Nih, tolonglah gitu. Jangan menimbulkan hal-hal yang jadi fitnah guys. Mantan temen, bukan mantan pacar. Mantan temen, aman banget. Sebuah garis L, kita lanjut. Sebuah garis L memiliki persamaan 2x plus 5y sama dengan 10. Tentukan hubungan kuantitas P dan Q, gradien garis L. Kalau gue pengen cepet guys, kira-kira gradiennya berapa guys? Gradiennya berapa? Nggak usah dibikin Y sama dengan guys. Nggak usah dibikin Y sama dengan 2/5. Benar. 2/5 Pak. Kena. Loh kok iso gitu? Kok iso? Nah, kok iso? Nah, karena ini kan 2x plus 5y ya. Ini kan sama dengan min 10 sama dengan 0 ya. Ya. Jadi min B per A, bener banget Pak. Nggak usah dibikin. Kalau misalnya kalian pengen ngelihat si konstantanya, koefisiennya, itu harus Y sama dengan Pak. Ingat ya, harus dibikin Y sama dengan. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, itu min 2/5. Karena ingat yang gue bilang tadi, dari sini tadi. Tuh, mana? Ini ya. Nih, ini gradiennya. Iki lo. Ya kan? Aman ya? Aman ya? Lanjut. Loh, mana? Berarti gradiennya ini 2/5. 2/5. Karena teman-teman kan kalau misalnya di UTBK, kan waktu itu berharga. Bagaikan emas yang ditambang. Kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi 2/5 itu bakal mempermudah kalian daripada kalian harus berubah dibikin Y sama dengan. Kalau bikin Y sama dengan gimana bro? Ya kan? Kita bikin, coba 5Y sama dengan 10 min 2x. Berarti Y sama dengan 2 min 2/5x. Loh, ini min 2 ya? Ini siapa yang nulis 2/5? Tolong dong, jangan ada yang ngapus-ngapus ya. Min 2/5, iya. Enggak, gua nggak bilang 2/5, gua nggak bilang 2/5 ya guys. Gua min 2/5. Nggak percaya coba tonton recordnya. Di detik yang barusan tapi, jangan yang sebelumnya. Lanjut. Ini kan min 2/5, berarti sama ya, valid ya. Nah, bedanya kita lebih cepat aja, Pak. Kalau pakai yang ini gitu. Jadi, gradien garis yang tegak lurus garis L adalah berapa? Coba gradien yang tegak lurus berarti L-nya berapa? Dibalik dikali berapa? Ini Q-nya berapa nih, Pak? Q-nya berapa? 5/2. 5/2. 5/2. 5/2. Anjay. Salah, guys. Yang benar tuh 2,5. Iya, 2,5 ya. Bisa juga 5/2. Tapi gue maunya 2/5. Nggak mau gue 5/2. Serah-serah gue kan yang bikin soal. Ya bukan gue juga sih. Yang jawab kan gue. Gitu ya. Berarti jawabannya ini kurang dari ya. P kurang dari Q gitu. Aman banget gak? Aman banget gak? Iya sayang. Iya sayang juga. Ya sigop. Astagfirullahaladzim. Ya Allah gak bermaksud ya Allah. Ya Allah gak bermaksud.
Ya gitulah guys ya. PPT-nya akan gue kirim setelah ini. BTW tadi ada yang mau ini ya? Ada yang Kak Karin nggak sih tadi mau ini? Itu guys. Sebelumnya gue makasih banget guys yang 45 orang terakhir yang berusaha menemani gue seneng banget, jujur. Jujur gue seneng banget. Pantesan dari awal nulis grup, astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan ya. Itu GOP maksud gue. GOP maksudnya go go GOP salting, astagfirullahaladzim. Gopal, itu maksud gue. Maksud gue Gopal. Kebetulan sebelum nonton ini gue eh, nonton Boboiboy dulu. BTW Kak Karin udah kesini belum? Udah guys. Nanti PDF-nya menyusul nanti sekalian sama gue tonton ngasih recordnya ya. BTW terima kasih untuk Mas Wid Wicaksono yang membantu record. Guys, tolong bantuin gue untuk bilang makasih buat Mas Wid guys. Ketik Wid ganteng guys. Ketik Wid ganteng untuk Mas Wiwit, Wid ganteng. Aman banget. Oke, ntar. Ini gimana? Ini gue beneran dipanggil anak-anak kah? Tadi gue di-tag makanya kesini. Iya, katanya kakak mau menyampaikan pesan-pesan. Oh, iya. Jangan kasih tau siapapun ya. Tapi, guys, aku bisa aja keterima beasiswa kan. Beasiswa, anjir.